Kalau ngomongin makanan yang simple, murah, gampang diolah, dan rasanya nggak pernah gagal, jawabannya pasti telur. Coba bayangin gini, pagi-pagi buru-buru, bingung mau sarapan apa. Akhirnya pilihan paling gampang ya tinggal rebus atau ceplok telur. Tapi banyak banget yang masih ragu. Sebenarnya boleh nggak sih makan telur tiap hari? Katanya tinggi kolesterol, tapi di sisi lain dibilang sumber protein terbaik. Nah, di video ini kita bahas bareng-bareng secara santai tapi tetap pakai data ilmiah. Telur itu kayak paket hemat super kumplit. Jangan salah, satu butir telur ternyata bisa nyimpen banyak banget zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita. Mulai dari protein, sekitar 6 hingga 7 gram protein per butir. Protein ini ibaratnya batu bata buat bangun rumah. Tapi rumahnya adalah tubuh kita. Dia bantu membentuk otot, memperbaiki sel yang rusak, sampai bikin enzim dan hormon bisa bekerja dengan baik. Lalu ada lemak sehat, memang ada lemak jenuh. Tapi lebih banyak lemak tak jenuhnya yang bermanfaat buat jantung. Lemak ini juga jadi sumber energi yang stabil, apalagi kalau kita lagi aktivitas padat. Nah, yang sering jadi bahan perdebatan adalah kolesterol. Satu butir telur punya sekitar 186 hingga 200 mg kolesterol. Tapi jangan buru-buru takut, karena tubuh kita tuh pinter ngatur. Kolesterol dari makanan nggak serta-merta langsung bikin kolesterol darah melonjak. Justru kolesterol juga penting buat bikin hormon dan menjaga struktur sel. Sekarang masuk ke vitamin dan mineralnya. Telur punya vitamin A yang penting banget buat kesehatan mata dan daya tahan tubuh. Ada juga vitamin D yang jarang ditemui di makanan, tapi penting buat kesehatan tulang. Vitamin B12 dan folat di telur bantu sistem saraf kita bekerja dengan baik, dan pastinya penting untuk pembentukan sel darah merah. Jangan lupa ada kolin, sekitar 147 mg per butir. Ini nutrisi yang sering dilupain padahal krusial banget buat fungsi otak dan daya ingat. Itu sebabnya, telur sering disebut sebagai makanan yang baik untuk ibu hamil dan anak-anak, karena kolin mendukung perkembangan otak. Mineralnya juga nggak kalah penting. Ada zat besi yang bantu bawa oksigen ke seluruh tubuh, fosfor untuk tulang dan gigi, selenium yang jadi antioksidan alami, sampai zinc atau zinc yang dukung sistem imun. Kalau diibaratkan, telur itu kayak kapsul multivitamin alami. Bedanya lebih enak, lebih murah, dan lebih gampang dimasak. Mau direbus, digoreng, atau dijadiin telur dadar, gizi dasarnya tetap ada. Cuma beda di tambahan kalori dan lemak dari cara masaknya. Makanya, telur sering disebut sebagai nutrient dense food, alias makanan padat gizi. Sekarang kita bahas berbagai macam olahan telur. Telur rebus, ini paling pure, nggak ada tambahan lemak, proteinnya tetap stabil. Telur dadar dan telur goreng, biasanya dimasak pakai minyak, otomatis ada tambahan lemak. Kalau minyaknya banyak, kalori juga ikut naik. Telur orek-arik dengan mentega, lemak jenuh bisa lebih tinggi. Jadi sebenarnya gizinya tetap bagus, tapi cara masaknya bisa bikin beda jumlah kalori dan lemak yang masuk. Di satu butir telur, terutama bagian kuningnya, ada sekitar 186 hingga 200 mg kolesterol. Nah, angka ini sering bikin orang takut. Padahal menurut banyak penelitian, kolesterol dari makanan nggak sepenuhnya langsung bikin kolesterol darah kita naik. Tubuh kita tuh pintar. Kalau kolesterol dari makanan naik, hati kita biasanya nurunin produksi kolesterol. Jadi nggak otomatis semua kolesterol dari telur langsung numpuk di darah. Menurut rekomendasi terbaru, asupan kolesterol harian sebaiknya nggak lebih dari 300 mg per hari untuk orang sehat. Jadi kalau kamu makan satu butir telur masih aman banget. Bahkan untuk beberapa orang sehat, 1 hingga 2 butir per hari masih tergolong wajar. Ada kondisi tertentu di mana orang butuh protein lebih tinggi. Bayangin, kamu pulang dari gym, badan capek, otot rasanya kayak ditarik-tarik. Nah, di situ tubuhmu lagi butuh bahan bakar tambahan untuk memperbaiki otot yang rusak setelah latihan. Bahan bakar itu ya protein. Dan telur bisa jadi pilihan simpel banget, karena proteinnya berkualitas tinggi dan gampang diserap tubuh. Atau bayangin seorang ibu hamil, lagi bawa calon generasi baru, tubuhnya kerja 2 kali lipat. Janin di dalam perut butuh bahan untuk membentuk sel otot sampai otak. Disinilah peran protein jadi vital banget. 1 atau 2 telur bisa jadi sumber tambahan yang murah, tapi kaya nutrisi. Ada juga orang yang baru sembuh dari sakit atau operasi. Tubuh mereka lagi fokus memperbaiki jaringan yang rusak. Ibarat rumah yang kena badai, butuh bahan bangunan baru untuk renovasi. Lagi-lagi protein jadi kunci dan telur bisa jadi solusi praktis. Buat anak-anak dan remaja juga sama. Mereka lagi dalam fase tumbuh pesat, tulang makin panjang, otot makin kuat, dan otak makin berkembang. Protein dari telur jadi salah satu bahan utama buat menunjang proses itu. Jadi nggak semua orang butuh makan telur banyak setiap hari. Tapi dalam kondisi tertentu, olahraga berat, masa pertumbuhan, kehamilan, atau pemulihan, tubuh emang butuh lebih banyak protein. Dan disitulah telur bisa jadi pahlawan kecil yang bantu memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang sederhana. Terus
Terus kalau makan telur berlebihan, efeknya gimana? Misalnya kamu tiap hari makan 5-6 butir telur tanpa henti. Apa yang terjadi? Yang jelas, kalori dan kolesterol bisa kelewat batas. Kalau pola makan sehari-hari juga banyak gorengan, kurang sayur, jarang olahraga, resiko kesehatan jantung bisa meningkat. Jadi intinya bukan telurnya yang salah. Tapi kalau porsinya kebanyakan dan gak diimbangi gaya hidup sehat, ya bisa masalah juga. Jadi makan telur tiap hari sebenarnya boleh, asal 1-2 butir per hari, dimasak dengan cara sehat, dan tetap seimbang sama makanan lain. Telur itu justru salah satu sumber protein dan gizi terbaik yang kita punya. Jadi nggak perlu takut, tapi juga jangan berlebihan. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan konten seputar gizi lainnya. See you di konten Kata Ahli Gizi selanjutnya.